Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan jemaat Tuhan dimanapun kita semua berada. Puji syukur kita bisa kembali di dalam doa pagi Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan yang begitu baik dan selalu baik buat setiap kita yang mengasihi. Kita berdoa bersama. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kalau kami boleh pagi ini datang kembali bersama menghadap Engkau. Kami mau menikmati hadirat-Mu di dalam persekutuan pagi ini. Kiranya Engkau hadir bersama kami dan kami boleh merasakan, menikmati lagi sukacita-Mu, menikmati kasih-Mu yang baru, yang selalu baru, yang kami mau kecap, yang kami mau nikmati, dan kami mau bersyukur buat segala yang Engkau sudah lakukan buat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji Engkau. Kiranya Engkau berkenan menerima pujian kami. Haleluya. Kasih-Mu selalu baru setiap hari. Kasih-Mu selalu baru setiap pagi. Inilah pujian yang kami mau naikkan bersama. Haleluya.
adalah bagianku. Ku berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu. Hidupku penuh kebaikanmu. Engkau adalah bagianku. Ku berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu. Hidupku penuh kebaikanmu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu. Haleluya. Inilah syukur kami. Engkau adalah bagianku. Mari angkat pujian ini Bapak Ibu. Ku berharap. Haleluya. Biar setiap kami mencari-Mu, kami mendapatkan-Mu. Haleluya. Hidupku penuh kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan dengan sungguh, Engkau adalah bagianku. Benar Tuhan. Ku berharap padamu. Jiwaku mencari-Mu, menantikan-Mu. Hidupku penuh kebaikan-Mu. Kasih-Mu, setia-Mu, tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu, kasih-Mu, haleluya. Yes, amin Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan. Mari angkat hatimu, angkat jiwamu, katakan syukur. Tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan, besar kesetiaan-Mu, besar kesetiaan-Mu, besar setia-Mu, besar kesetiaan-Mu. Mari naikkan ucapan syukur, naikkan mazmur-Mu bagi Allah, bagian hidup kami. Allah pertolongan, Allah perlindungan. Inilah kami naikkan syukur pujian, mazmur pujian bagi-Mu. Haleluya.
Terpuji Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia, yang memberikan anugerah-Mu, berikan rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Kami patut bersyukur, kami memuji-Mu, ya Allahku. Mari Bapak Ibu naikkan syukur, mulut yang memuji Dia, mulut yang meninggikan nama-Nya. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau Allah kami. Terpuji Yesus, terpuji Engkau Bapa kami. Inilah kami umat-Mu, inilah kami anak-Mu Bapa. Terpuji Engkau ya. Mari Bapak Ibu, Saudara, jika Bapak Ibu Saudara mempunyai pergumulan, persoalan, katakan sesuatu kepada Dia. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami untuk bisa melewati, bisa menang atas persoalan dan pergumulan. Minta hikmat-Nya untuk setiap kita mengalami kemenangan. Pandang Dia, pandang Allah-Mu yang membawa engkau akan membawa kepada kemenangan. Pandang Dia bahwa Ia lebih besar dari masalahmu. Pandang Tuhan, Dia lebih besar dari persoalanmu. Bahkan Ia lebih besar, namanya berkuasa atas sakitmu. Percayalah dan bertahanlah dengan imanmu, dengan hatimu, bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan. Mari lakukan bagian kita. Kita mau mempersembahkan hati, mempersembahkan hidup untuk Dia bertata atas hidupmu. Jadikan Dia tempat kediamanmu. Berikan Dia tempat yang terbaik dalam hidupmu. Mari pandang dengan kasih-Nya, pandang dengan iman bahwa Ia Allah yang mau berdiam di tengah-tengah umat-Nya. Haleluya. Kami mau jadikan hati kami kediaman-Mu Tuhan. Kami mau jadikan hati kami, hidup kami, rumah Engkau berdiam di dalam hidup kami. Haleluya. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada,
senantiasa Kau pun ada. Mari dengan sungguh persembahkan hidupmu. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Amin. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati ini, benar Tuhan, biar Engkau bertahta di atas hati kami. Di hati inilah baitku, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada di hati ini. Di hati benar Tuhan, biar Engkau bertata atas setiap hati kami. Biar kami mau jadikan hidup kami bait Roh Kudus yang akan menguduskan setiap kami bertemu dengan Engkau, naik ke gunung kudus-Mu dan bertemu dengan Engkau. Mari kembali katakan, di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun di hati ini. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa. Sekali lagi, naikkan dengan sungguh kerinduanmu. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun dimanapun kami berada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa. Kembali katakan, dimanapun Kau berada, dimanapun kami berada. Amin. Senantiasa Kau pun ada. Inilah doa dan permohonan setiap kami. Kiranya Engkau berkenan atas pujian kami, atas doa kami. Dan kami mau dikuatkan dengan firman-Mu. Mari berbicara buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Renungan pagi hari ini akan kita bahas dengan berandai-andai, saudara. Bagaimana seandainya malam ini, hari ini adalah malam terakhir atau hari terakhir bagi kita semua. Untuk itu, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, ajari kami untuk menghitung hari-hari kami. Sehingga ketika kami menutup mata, didapati kami berkenan kepadamu. Tuhan, pakai terus gerejamu ini untuk menyampaikan
kebenaran, peringatan untuk bertobat, berjaga-jaga, untuk menjadi berkat. Terima kasih urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan rema di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita berandai-andai. Saya tahu banyak orang tidak mau membayangkan dirinya itu mati. Tapi terkadang kita perlu berandai-andai, saudara. Seandainya hari ini adalah hari terakhir kita di bumi. Nanti malam kita tidur lalu tidak bangun lagi, bagaimana? Apakah kita sudah siap menghadap Tuhan? Saya bacakan dulu Mazmur pasal 90 ayat 12, saudara. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tentu saja yang dimaksud bijaksana di sini adalah tentang kekekalan, bukan kefanaan di bumi. Pernahkah kita berpikir benar-benar nih, seandainya aku berakhir hidupku ini, tidak ada lagi waktu untuk bekerja, untuk membuat rencana-rencana, atau untuk memperbaiki yang salah. Semua sudah berakhir. Bagaimana ya? Kita berdiri di hadapan Tuhan, menghadap tahta pengadilan Kristus, dan semua yang kita perbuat selama kita hidup, kita harus pertanggungjawabkan. Apakah kita semua sudah siap? Kematian itu dekat sekali kepada manusia. Hanya satu nafas kehidupan ini. Kalau hari ini kita sehat, besok belum tentu, saudara. Karena itu orang bijak itu bukan yang hanya sehat lalu panjang umur, tidak. Orang yang bijak adalah yang hidupnya bermakna, yang hidupnya dipakai untuk tujuan yang benar. Itu yang lebih penting dibanding umur panjang, sehat, dan sebagainya. Kita tahu bahwa hidup ini singkat, tapi sangat bernilai. Itu sebabnya dalam Mazmur 103, ayat 15 dan 16. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Begitu doang, saudara. Kita sering merasa hidup ini panjang, padahal cepat berlalu. Kemarin rasanya kita masih kanak-kanak, kuliah. Nanti suatu hari yang ada hanya batu nisan. Meskipun hidup ini sangat singkat, tapi bernilai kekal, saudara. Jika dijalani bagi Tuhan, jika dipersembahkan untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Jadi yang dipersoalkan atau yang punya makna itu bukan lamanya hidup, tapi untuk apa hidup ini. Jangan sampai manusia hidup umur panjang, tapi hanya untuk diri sendiri. Coba kita tanya selama ini hidup kita ini untuk apa? Untuk siapa? Bagaimana kita menggunakan waktu, uang, talenta, dan semua yang ada pada kita. Itulah semua yang harus dipertanggungjawabkan. Banyak orang tidak membayangkan bahwa nanti setiap kita dihakimi, dimintai pertanggungan jawab. Banyak orang merasa kalau sudah Kristen gak dihakimi, Pak. Siapa bilang? Meskipun saudara Kristen, itu kan cuma KTP-nya Kristen. Apakah benar-benar Kristen? Karena Kristen itu artinya pengikut Kristus atau murid Kristus. Ya, saudara ya. Jadi kalau seseorang tidak siap, maka ia akan ketakutan di dalam saat-saat terakhirnya.
Itulah sebabnya ajaran yang benar itu orientasinya adalah mempersiapkan hidup di kekekalan. Bukan mempersiapkan hidup sukses di bumi saja, bukan. Ya, Bapak Ibu ya. Mari kita belajar sebelum kita menutup mata agar hidup kita ini efektif, karakternya terus makin baik. Belajar memprioritaskan yang di atas bukan yang di bumi. Ya. Mempersiapkan diri untuk pulang ke hadirat Tuhan. Mestinya begitu. Nah, mumpung masih hidup, kita harus pakai hidup ini menjadi berkat bagi sesama. Itu aja sebenarnya. Jadi hidup benar, melayani, mengampuni, memberkati, itu salah satu mempersiapkan kita pulang ke surga. Tapi tidak hanya itu, masih ada banyak hal lain yang harus kita lakukan, saudara. Memang kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kita, tapi waktunya bisa setiap saat. Nah, ini yang setiap saat ini yang perlu direnungkan. Sebab banyak orang menganggap hidup ini enteng, artinya tidak menghargai hidup. Makanya suka foya-foya demi diri sendiri, makanya berani memfitnah, berani bergosip ria, macam-macam manusia itu. Aneh memang. Makanya sering-seringlah berandai-andai, aku kalau malam ini aku tidur, Tuhan mungkin tidak membuka mata lagi. Tapi semua kami tentu berharap berkenan di hadapan Tuhan. Mestinya begitu ya, saudara ya. Jadi berandai-andai itu sesuatu yang terkadang sangat berguna. Sebab kalau tidak, kita tidak pernah memikirkan masa depan nanti. Seandainya. Bagi saudara yang masih hidup di dalam dosa ya, bertobatlah. Seandainya saudara hidup dalam dosa lalu mati, ya pasti tidak selamat. Mari kita benar-benar mempersiapkan diri, memperhatikan bagaimana kita hidup setiap hari. Supaya ketika kalau malam ini berakhir, kita didapati oleh Tuhan bahwa hidup kita berkenan. Sehingga Tuhan bisa menyambut kita masuk ke dalam kemuliaan bersama Tuhan. Gitu ya saudara ya. Ingat baik-baik, renungkan. Seandainya malam ini hidup kita berakhir, apa yang akan kita lakukan? Masih sempat pelit sama sesama? Masih sempat gosip-gosip? Masih sempat berbuat dosa? Pasti tidak. Pasti tidak. Makanya orang yang tetap berbuat dosa itu, ya pasti tidak pernah merenungkan kalau suatu hari ia bakal mati. Saudara, saya mau ingatkan, kita itu anak-anak Allah. Ya, jangan disia-siakan anugerah itu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk rema di pagi hari ini. Kami semua diberkati. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan di GMM Gereja Mula-Mula. Juga hamba mengucap syukur untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Khususnya yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Biarlah Tuhan berkati berlimpah-limpah. Juga seluruh jemaat GMM dimanapun berada. Jemaat Tuhan, milik Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan menyambut hari ini. Amin.